Pak, sebenarnya kan ada yang jalan ketika air udah luar biasa udah nanti jadi bermain antara kita ini di Serboyo di gara-gara memang dari atas berubahnya dan di sini di Babel karena apa ya persis. ini pun ini kan ada 2 pesawat tapi berhentikan dulu nanti sebuah yang baik. Tapi kalau nggak dipompa bisa limpas kita kan? Yang di situ naik, percuma kita pompa. Ya udah ini. Ya, betul. Kalau diperlebar lagi Ya, ini yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan ini ada Boyo ini operasional di Maret 2026. Kalau untuk persennya di minus 4,15%. kolam retensi di Serboyo yang sampai ke sana ini kolam retensinya mereka terus kita alirkan nanti ke kolam Serboyo ini 68 Kesananya. Ya. Lebarnya nanti kita cuma memang rencananya kan selesai Desember karena perintah saluran tanah dulu. Alhamdulillah sudah berfungsi dari permintaan Pak Gubernur segera kita laksanakan. Ini juga rencananya juga Desember. Cuma saya minta metodenya sama seperti ini, kedaruratan dulu. Hasil tinjauan Pak, Ya, sampai bener ya. semua udah bro? Udah? Udah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Hari ini saya Kepala BNPB beserta Gubernur Jawa Tengah, Bapak Pangdam Bupati Diponegoro, ada Bapak Wakapolda Jawa Tengah, kemudian juga dari PU ya, tim BPWS hadir. Baru saja sudah meninjau beberapa titik banjir Kaligawe yang mungkin rekan-rekan media sekalian memberitakan ya 10 hari terakhir ini dari mulai sejak pertama terjadi banjir ini sudah dilakukan rapat koordinasi dan langkah-langkah penanganan secara terpadu. Saya diperintahkan Bapak Presiden Prabowo untuk mengecek sampai sejauh mana langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya lewat Kementerian PU, BNPB, kementerian lembaga terkait ya dengan pemerintah provinsi dipimpin oleh Bapak Gubernur. Rekan-rekan media juga tahu beberapa kali Bapak Gubernur juga sudah memberikan pernyataan. Ada Bapak Pangdam Bupati Diponegoro, kemudian ada Kapolda, Wakapolda juga selalu membantu pelaksanaan penanganan ya, termasuk dari Kementerian PU. Dari hasil peninjauan alhamdulillah ya, ini sudah relatif lebih baik. Kalau kita tadi jalan dari pusat kota ke titik banjir, masih ada genangan sedikit-sedikit. Tetapi 2-3 hari ini kami pastikan semuanya sudah kering dan terkendali. Karena dari hasil pembicaraan secara terpadu sudah ketemu penyebabnya. Ya, penyebabnya tentu saja adalah curah hujan yang cukup ekstrim. Bahkan dari BMKG ini curah hujan ini akan berlangsung cukup masif untuk Jawa Tengah sampai dengan awal tahun 2026. Tentu saja mengingat itu kan kita harus melaksanakan mitigasi dan pencegahan.
Nah untuk di udaranya, ini sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Bahkan untuk Jawa Tengah ini kita kerahkan kekuatan full, ya, ada 2 pesawat yang terus 1 kali 24 jam melaksanakan reduksi awan-awan hujan yang bisa mengakibatkan hujan lebat gitu. Nah, kalau hujannya kecil-kecil ya itu tetap harus kita turunkan. Tapi yang lebat yang mengakibatkan banjir ini sudah diatur sedemikian rupa untuk beberapa hari ini tidak hujan. Nah di bawah memang sudah ada rencana besar untuk pengendalian banjir. Tapi ini masih belum jadi, ya masih 40% dari Kementerian PU. Sehingga tentu saja ada beberapa titik yang ketahuannya setelah terjadi banjir. Kemarin-kemarin pompa yang ada ini sudah bisa mengalirkan air, tetapi begitu debit airnya tinggi baru terlihat ini butuh pompa yang lebih banyak, butuh perbaikan pompa, butuh segala macam. Nah ini baru ketahuan dan ini terus diperbaiki. Kemudian juga ternyata di beberapa titik ini juga karena alamnya sedemikian rupa sehingga ada beberapa titik yang rendah. Sehingga hujan sedikit aja mengakibatkan banjir. Nah itu juga titik-titik itu sudah dipasang pompa oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama wali kota Semarang. Ya. Nah kemudian di hulunya baru saja kita tinjau ya. Kemarin mungkin ada yang tidak lancar, sudah dijebol, Bapak Gubernur sudah datang menjebol, memerintahkan dan ternyata hasilnya luar biasa. Yang semula air ngalirnya misalnya hanya 20.000, sekarang jadi di atas 30.000 meter per kubik. Nah itu antara lain ya, jadi kita bersatu padu, pemerintah pusat lewat BNPB membantu dari segi operasi modifikasi cuaca, pompa, kemudian peralatan dan pengerahan satgas, dan itu bersatu padu ya. Untuk satgas pompanisasi, bahwa Pangdam 4 Diponegoro memerintahkan Dandim Kabupaten Semarang yang memimpin langsung. Jadi untuk sementara memang untuk pompa-pompa ini dipimpin oleh Dandim ya, supaya berjalan dengan lancar, tetapi setelah itu nanti akan kembali kepada fungsi dan tugasnya semula. Karena mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini kembali pulih seperti disediakan. Tolong diberitakan apa adanya sesuai ada yang ada di lapangan. Oke seperti itu ya. Silakan kalau ditanya Pak Gubernur, Pak Pangdam. Sampai Februari ya Pak ya, hujannya nanti. Prediksi dari BMKG sampai awal tahun depan. Sehingga tentu saja ini pengalaman yang berharga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, Kementerian PU, TNI Polri sudah tahu nih apa penyebabnya. Nah, mudah-mudahan apabila nanti hujannya deras pun kita bisa memitigasinya dengan maksimal. Pak, berarti untuk pompa akan standby di sini Pak? Pompa ini kan sementara punya BPBD, punya Rembang, punya Kudus. Itu sementara sampai dengan kondisi baik tetap standby. Dan nanti juga akan kita coba secara bertahap. Tadi kita dalam rapat disetujui, coba nanti setelah pompanya tergelar, bagus, airnya sudah mulai surut, operasi modifikasi cuacanya dikurangi. Sehingga akan datang hujan kan. Nah begitu hujan, tahan, udah hentikan operasi modifikasi cuacanya. Biar aja hujan datang, tapi bisa ngalir nggak? Bisa mengakibatkan banjir nggak? Seperti itu. Nah, ternyata tidak, coba pompanya diambil, yang punya Kudus, punya Demak, diambil. Dikurangi, pompa Semarang aja. Ternyata Semarang nggak banjir, itu tujuan ya. Tapi kalau itu pun mengakibatkan masih banjir ya kita pasang sampai dengan kondisi daerah itu bagus gitu. Tapi kan tidak mungkin selamanya, operasi modifikasi cuaca tidak mungkin selamanya, pompa dari daerah lain tidak selamanya untuk membantu terjadinya banjir di Kota Semarang. Berarti gitu. ada rencana jangka panjang ya Pak ya? Itu rencana jangka pendek. Itu yang saya katakan itu rencana jangka pendek dan menengah. Rencana jangka panjangnya nanti tanya ke PU lah. Mudah-mudahan tahun depan 2026, 2027 setelah jadi ini semua, mudah-mudahan tidak pakai mitigasi jangka pendek tadi. Tidak usah operasi modifikasi cuaca, mau hujannya berapa milimeter karena ini udah jadi, semuanya aman-aman aja dan tidak menjadi banjir. Itu. Ini kan tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPNP telah meninjau tempat, memperbantukan modifikasi cuaca berikut peralatan dan personil, termasuk Kementerian PU, kemudian kita, kemudian kabupaten kota sudah melaksanakan. Artinya kerja-kerja kolaboratif ini
yang akhirnya kita bisa memberikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menjadikan role model bahwa kita ternyata bisa untuk bersama. Jadi masyarakat yang terdampak harus sabar bahwa semuanya kita hadirnya negara akan menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya yakin ini pelajaran yang sangat berharga bahwa Semarang tidak kali ini banjir lagi. Oke, matur suwun. Cukup? Oke, makasih. Kalau Kodim butuh